Eh, Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan eh, mata kuliah etika profesi. Saya jelaskan tentang cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat utama untuk melanggar hukum. Faktor-faktor pendorong terjadinya cybercrime antara lain: satu, ada anonimitas. Pelaku cybercrime dapat melakukan tindakan kriminal tanpa terdeteksi karena kemampuan untuk menyembunyikan identitas mereka secara online. Yang kedua, teknologi yang berkembang. Berkembangnya teknologi memberikan peluang baru bagi pelaku cybercrime untuk melakukan kejahatan seperti malware yang semakin canggih atau teknik phishing yang lebih rapi. Yang ketiga, kesempatan. Adanya kelemahan dalam sistem keamanan atau kurangnya kesadaran akan keamanan siber dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Yang keempat, ada profitability. Cybercrime dapat menjadi sumber penghasilan yang sangat menguntungkan bagi pelaku seperti pencurian data pribadi atau keuangan yang dapat dijual atau diperas. Dan selanjutnya sini ada contoh-contoh cybercrime yang meliputi: satu, phishing, melakukan pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang menyerupai dari lembaga atau perusahaan terpercaya dengan tujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi atau informasi keuangan. Yang kedua, malware, program jahat yang dirancang untuk merusak atau mengakses sistem komputer tanpa izin seperti virus, worm, atau trojan. Yang ketiga, ada transmore, jenis malware yang mengenkripsi data pada komputer korban dan kemudian meminta tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Yang ketiga, cyberbullying, penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, merendahkan atau menyebarkan informasi palsu tentang seseorang secara online. Yang kelima, ada di sini identity theft, pencurian identitas online dengan menggunakan informasi pribadi seseorang untuk mendapatkan akses ilegal ke akun atau sumber daya lainnya. Yang keenam, ada distributed denial of service atau DDoS, serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau situs web tidak dapat diakses oleh pengguna dengan melahirkan lalu lintas internet yang sangat besar ke server target. Dan selanjutnya di sini ada cyber law. Cyber law adalah bidang hukum yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, teknologi informasi, dan jaringan komunikasi elektronik. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku individu dan organisasi dalam penggunaan teknologi informasi agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Cyber law mencakup berbagai aspek termasuk keamanan informasi, privasi data, kejahatan siber, hak kekayaan intelektual, dan banyak lagi. Di sini ada contoh-contoh cyber law: Undang-Undang IT, Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, Undang-Undang IT mengatur ITE mengatur sebagai aspek penggunaan teknologi informasi yang termasuk penggunaan internet, perlindungan data pribadi, dan kejahatan siber. Yang pertama ada General dan Protection Regulation. Di Uni Eropa adalah peraturan yang
mengatur pelindungan data pribadi dan privasi bagi semua individu di UE, serta regulasi pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Yang kedua, di sini ada Computer Fraud and Abuse atau CVAA. Dia di Amerika Serikat, CVAA adalah undang-undang yang mengatur akses komputer yang tidak sah, penyalahgunaan komputer dan kejahatan terkait komputer. Selanjutnya ada di sini Cybercrime Prevention. Pada tahun 2012 di Filipina, undang-undang ini mengatur berbagai kejahatan siber termasuk cybercrime, identitas palsu online, dan penghinaan online. Terakhir di sini ada Cyber Security Law of the People Republic of China. Undang-undang ini di Tiongkok mengatur keamanan jaringan informasi, perlindungan data pribadi, dan tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelanggaran cybercrime. Dan itu tadi ada contoh dan penjelasan dari cybercrime dan cyber law. Inilah yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Thank you. Terima kasih.